Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan keperawatan SMK Islam Insan Cendekia Mempawah. Perkenalkan, nama saya Nina Primasari. Nama saya Putra Indi. Nama saya Leo Wardana. Nama saya Ella Febrianti. Nama saya Amelia. Kami akan mempersembahkan sebuah short movie edukasi tentang virus dan penyakit HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa disebut dengan HIV, yaitu virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia, dan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi dari virus HIV. HIV ditularkan melalui darah secara langsung, seperti transfusi darah dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi oleh virus HIV. Secara tidak langsung melalui alat suntik yang terkontaminasi virus HIV, melalui cairan sperma dan cairan vagina, melalui hubungan seks penetratif, yaitu alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita atau dubur pasangan tanpa menggunakan kondom, sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya. Dan terakhir, melalui air susu ibu yang positif terkena HIV. Faktor resiko HIV. Yang pertama, penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian atau tidak steril. Pada saat alat suntik yang digunakan, biasanya terdapat darah yang tertinggal. Dan jika alat suntik bekas pakai itu digunakan secara bergantian, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan virus HIV. Yang kedua, kegiatan seks beresiko. Hubungan seks tanpa menggunakan kondom dapat menyebabkan penularan IMS atau infeksi menular seksual yang meningkatkan resiko seseorang terinfeksi HIV karena adanya perlukaan akibat IMS. Perjalanan HIV menuju AIDS tahap pertama, yaitu periode jendela 1 sampai 3 bulan. Tahap kedua, HIV positif 5 sampai 10 tahun. Tahap ketiga, gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Pada tahap keempat, barulah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome terjadi. Hal-hal yang tidak menularkan virus HIV. Tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi virus HIV. Berenang dengan orang yang terinfeksi virus HIV. Makan bersama, berjabat tangan, berciuman, berpelukan, serta gigitan nyamuk atau serangga dari orang yang terinfeksi virus HIV. Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Pengenalan tes HIV atau VCT, Voluntary Counseling and Testing, yang dapat diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela. VCT bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang, membantunya untuk mengambil keputusan termasuk di dalamnya keputusan untuk menjalani tes HIV. Kemampuan untuk menghadapi tekanan terkait status HIV, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan terkait status HIV-nya, serta kemampuan untuk membangun perilaku aman. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS. Banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV atau AIDS di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yakni sebagai berikut. Fase pertama adalah infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 2-4 minggu infeksi terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu
seperti sakit kepala, sariawan, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, bengkak, kelenjar getah bening, dan berkeringat. Gejala yang saya sebutkan tadi muncul karena kekebalan tubuh sedang melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Meski demikian, harus diingat bahwa gejala tersebut tidak selalu disebabkan oleh HIV. Setelah gejala dan tanda-tanda HIV atau AIDS di atas hilang, penderita bisa tidak merasakan apapun sampai bertahun-tahun kemudian. Fase kedua, fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV atau AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan akan merasa sehat seperti tidak terinfeksi virus. Namun sebenarnya, virus HIV secara diam-diam berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Tanda-tanda HIV atau AIDS pada fase ini memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Di akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis, sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul. Fase ketiga yaitu AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir hilang kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih yang berada jauh di bawah normal. Penyakit yang biasanya terjadi pada penderita AIDS antara lain infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, pneumonia, toksoplasmosis, meningitis, tuberkulosis atau TB, kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Pengobatan HIV dan AIDS. Apa sih terapi antiretroviral atau ARV? ARV berarti mengobati infeksi HIV dengan obat antiretroviral atau ARV. Tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus. Cegah HIV dengan abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Be faithful, yaitu setialah pada pasangan dengan tidak berganti-ganti pasangan Anda. Kondom, gunakan kondom jika melakukan hubungan seks beresiko. Don't drug, yaitu jangan terlibat narkoba dan tidak memakai jarum suntik secara bergantian. Education, yaitu perbanyak membaca dan mempelajari tentang HIV dan AIDS secara benar. Terima kasih. Kami, Keperawatan SMK Islam Insan Cendekia, pelopor pencegah HIV. Waspada HIV dan AIDS, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sampai di sini short movie edukasi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.